Tetapi nyatanya kita temui bahwa di Kabupaten Bangka, tetapi nyatanya kita temui bahwa di Kabupaten Bangkalan pejabat pemerintahnya, pejabat negaranya tidak mematuhi persoalan-persoalan hukum. Sebagai seorang pejabat negara, harusnya ada 3 yang harus dipedomani untuk kemudian dijadikan acuan. Pertama, setiap langkah dan juga kegiatan pejabat negara atau pejabat pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan ini pertama harus sah secara hukum. Kemudian yang kedua, bahwa setiap langkah dan juga kegiatan, bahkan keputusan yang diambil oleh seorang pejabat negara harus sah berdasarkan undang-undang. Lebih dari itu, saudara-saudara, bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah haruslah mempertimbangkan nilai-nilai efektivitas dan juga kebaikannya. Yang tidak boleh dilupakan juga bagi seorang yang menduduki jabatan di pemerintahan, tidak boleh lupa bahwa langkah dan juga pikirannya harus benar, adil, dan jujur. Kalau kita kembali pada kelas-kelas hukum, istilahnya veritas, probitas, justitia. Kiranya cukup asas-asas dasar untuk kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan. Tetapi nyatanya bahwa orang yang kemudian ditugaskan oleh negara dan dipercayakan oleh rakyat untuk memimpin Kabupaten Bangkalan ini bertindak dan mengambil keputusan sesuka hati. Sekali lagi, bahwa pemerintahan ini diikat oleh undang-undang dan juga hukum yang sudah berlaku di negara kita Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau kemudian sebagai pejabat negara tidak mampu mengaplikasikan peraturan-peraturan yang ada dalam undang-undang kita negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka bagaimana mungkin dengan masyarakatnya mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan? Berkenaan dengan rangkap jabatan yang sengaja dipraktekkan oleh saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, pertama ingin saya tegaskan bahwa di dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang pelayanan publik dikatakan bahwa seorang yang sedang berlaku atau melaksanakan pelayanan publik itu tidak diperbolehkan untuk rangkap jabatan sebagai komisaris dan juga organisasi-organisasi lain. Bunyi undang-undang tersebut saya kira sudah sangat tegas untuk kemudian dijadikan panduan dan juga pedoman bagi penyelenggara negara. Tetapi kenapa kemudian orang nomor 1 di Kabupaten Bangkalan yang kami pikir sebelumnya akan taat dan juga patuh terhadap hukum dan juga undang-undang, ternyata secara sengaja Kabupaten Bangkalan mengerti masalah-masalah hukum yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Miris Pak kalau seperti ini. Kami juga tidak mengerti motif apa yang dibangun oleh Sekda Kabupaten Bangkalan, motif apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan, khususnya Bupati Raden Abdul Latif ini. Apapun motifnya, baik itu ingin menambah gaji, ingin memperkaya diri, atau ingin menguasai Kabupaten Bangkalan ini, itu tidak diindahkan oleh undang-undang. Justru sebaliknya dilarang dengan tegas oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia ini. Saya juga ingin mengetahui
Apa landasan hukumnya Bapak Bupati Bangkalan ini menunjuk sekda ini yang bernama Taufan ini untuk kemudian merangkap jabatan? Kami juga ingin memperdebatkan itu. Kami paham bahwa di sekitaran kanan kiri Bupati Bangkalan ada konsultan hukumnya yang mengerti. Tetapi kemudian kami juga tidak mengerti apakah konsultan tersebut mengerti soal-soal hukum atau malah kerjasama untuk mempraktekkan rangkap jabatan ini. Saudara-saudara sekalian, Kabupaten Bangkalan ini adalah kabupaten yang oleh masyarakat diharap untuk banyak melakukan perubahan. Kami juga tidak mengerti apakah Bapak Bupati Bangkalan ini mengerti persoalan-persoalan pemerintahan, persoalan-persoalan developmentalisme, persoalan-persoalan pembangunan yang terus harus berkelanjutan dan penuh tanggung jawab dan penuh akuntabilitas. Asas-asas tersebut kemudian dilanggar dan dipraktekkan oleh Bupati Bangkalan. Saudara-saudara sekalian, kami juga datang ke sini bagaimanapun entitas kecil ini yang bernama Gerakan Loyalis Perubahan Bangkalan dalam rangka untuk memperbaiki, ikut serta mengelola dan mengoreksi seluruh yang ada di Kabupaten Bangkalan ini, terutama pelanggaran-pelanggaran hukum. Coba bayangkan sekali lagi, seorang bupati yang kami rasa mengerti soal hukum kemudian menunjuk seorang yang bernama Taufan ini kemudian menjadi sekda. Apa sebenarnya motifnya, Pak? Kami tidak mengerti itu. Tetapi yang jelas Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa apapun yang terjadi di Bangkalan ini, apapun yang mengenai terjadi di Bangkalan ini, kami akan terus berada di Kabupaten Bangkalan ini untuk melakukan koreksi, untuk melakukan dan ikut serta memperbaiki tata kelola yang ada di Kabupaten Bangkalan ini. Kami sekali lagi ingin mempertegas bahwa kami bukan NGO yang mencari atau istilahnya hanya ngemis-ngemis saja. Kami sudah lama yang ada di Kabupaten Bangkalan ini. 1 tahun yang lalu kami mengoreksi Bupati Bangkalan Raden Abdul Latif tentang pengelolaan atau tata kelola pembangunan di Kabupaten Bangkalan ini. Kami juga menemukan catatan-catatan buruk yang ada di laporan hasil pemeriksaan KPK yang merupakan bentuk penghargaan terbesar kepada kami. Meskipun dengan masa yang sekecil ini, tapi jajaran keamanan begitu ketat dan begitu banyak untuk mengawal, untuk mengamankan masa kami pada pagi yang menjelang siang ini. Telah disinggung di depan tadi terkait pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang yang nomor 1 di Bangkalan katanya, Raden Abdul Latif Amin Imran, yang telah terpilih sebagai Bupati Bangkalan selama menjabat 3 tahun. Tidak ada kesejahteraan yang selalu disemboyankan Bangkalan sejahtera, tapi masyarakat masih belum merasakan kesejahteraan yang sebenarnya. Apakah kemudian Bangkalan yang katanya sejahtera akan terbalik menjadi Bangkalan yang selalu menjadi terbelakang, menjadi nomor 2 dari bawah? Ini merupakan rapot merah untuk pemerintah Kabupaten Bangkalan. Ketika sudah mengetahui hal yang seperti itu,
Bangkalan menjadi posisi nomor 2 dari bawah Jawa Timur. Lantas saat ini kami saksikan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dipraktekkan oleh Raden Abdul Latif Amin Imron dengan sengaja melantik sekda sekaligus merangkap jabatan menjadi komisaris BUMD. Ini merupakan pelanggaran hukum. Dasar apa yang dilakukan oleh orang nomor 1 di Bangkalan ketika undang-undang mengatakan bahwa rangkap jabatan tidak diperbolehkan, bahkan potensi adanya ketidakstabilan dari 2 instansi. Selama ini apa yang dilaksanakan oleh aparat atau pemerintah Kabupaten Bangkalan sehingga merangkap 2 jabatan? Apakah di satu instansi sudah selesai? Bagaimana dengan daerah pendidikan yang kongkali-kong dengan dana BOP dan POS? Apakah terselesaikan saat ini? Tidak. Tapi kenapa Raden Abdul Latif Amin Imron dengan sengaja melantik sekda menjadi komisaris BUMD? Ini sudah menunjukkan kepada masyarakat Bangkalan bahwa Raden Abdul Latif Amin Imron telah mempraktekkan pelanggaran hukum. Ingat Bapak, dalam bertata negara menjadi aparat negara ada aturan mainnya. Sampian ada di sekda, Raden Abdul Latif ada di bupati. Itu atas kepercayaan masyarakat, bukan atas keturunan. Atas kepercayaan masyarakat, Raden Abdul Latif selalu mengatakan Bangkalan sejahtera. Tapi sampai saat ini Bangkalan masih terbelakang. Selamat pagi kepada tim keamanan. Saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya karena menyambut kami dengan baik. Kami hanya pasukan 8 orang disambut dengan begitu meriah oleh keamanan. Yang perlu kalian ketahui, kami ke sini hadir ke kantor Pemkab Kabupaten Bangkalan bukan untuk cari makan, bukan untuk cari uang, apalagi mencari jabatan. Kami hadir ke sini untuk mengoreksi 3 tahun kepemimpinan Raden Abdul Latif Amin Imron sebagai Bupati Kabupaten Bangkalan. Namun nyatanya hari ini ditemui kami berlapan orangnya malah pergi dari kantor kami. Ini sangat miris. Hanya waktu pencalonannya saja ngemis-ngemis suara para rakyat dengan buat mengutang janji politiknya yang kemudian menjadi Bangkalan sejahtera. Namun nyatanya Bangkalan sejahtera itu hanya slogan semata. Pada realitanya masyarakat masih tercekik. Masyarakat